Masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta telah berakhir pada 16 Oktober 2022. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan acara perpisahan baik dengan aparat pemerintahan maupun para pendukung Anies Baswedan. Anies Baswedan memimpin Jakarta, sudah banyak prestasi yang telah ditorehkan Anies Baswedan. Maka dapatlah Anies diperhitungkan untuk maju sebagai calon presiden 2025 nanti, kata beberapa relawan setia Anies di sela-sela pelaksanaan acara perpisahan. Acara yang berjudul Terima Kasih Jakarta dipenuhi oleh warga hingga karangan bunga bertuliskan Terima Kasih Anies membanjiri halaman Pemprov DKI. Acara tersebut juga diramaikan oleh musik dangdut hingga marawis yang sangat meriah menghantar Anies keluar tahta Gubernur DKI Jakarta. Selain sorotan lawan politik Anies Baswedan, tak sedikit pencapaian Anies yang diraih selama kepemimpinannya. Semua prestasi tentunya merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama ia memimpin DKI Jakarta dari janji-janjinya sebelumnya. Torehan pemerintahan Anies diantaranya mulai dari pembangunan sumur resapan, penyelenggaraan Formula E hingga kebijakan terkait reklamasi. Namun, di balik prestasi ini ada beberapa karya-karya Anies juga ada yang menuai kontroversi. Saksikanlah beberapa prestasi Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI. 1. Membangun Jakarta International Electric Circuit, JIC. Proyek ini adalah ajang balap mobil listrik internasional, Formula E sukses digelar di DKI Jakarta pada 4 Juni 2022. Pelaksanaannya berlokasi di Ancol. Gelaran Formula E menjadi momen berharga bagi prestasi Anies. JIC memiliki panjang 2,4 km dengan lebar 12 meter dan 18 tikungan. Ini menelan biaya pembangunan kurang lebih 190 miliar rupiah. 2. Pembangunan Stadion Jakarta International Stadium, JIS. Pembangunan ini selesai dan diresmikan pada April 2022. Proyek Jakarta International Stadium, JIS, ini dirancang sesuai standar Federation Internationale de Football Association, FIFA, dan ini berskala internasional. Proyek stadion yang dibangun memakan anggaran sebesar 4,5 triliun rupiah, merupakan stadion berstandar dunia 3 melakukan revitalisasi kota tua Jakarta. Anies dengan berani merenovasi kota tua karena ini adalah salah satu destinasi wisata di DKI Jakarta oleh turis domestik maupun mancanegara. Walaupun ada kontroversial masyarakat karena menimbulkan kemacetan, namun Anies tetap terus menyelesaikannya. 4. Proyek sumur resapan. Proyek ini juga dapat berhasil dibangun dalam penanggulangan banjir Jakarta. Salah satu problem Jakarta adalah banjir. Dengan adanya proyek ini dapat meminimalisir bahaya banjir yang terjadi di Jakarta setiap tahun. 5. Jalur sepeda disediakan. Dapat kita lihat proyek ini telah tersedia di Jakarta. Masyarakat yang menggunakan alat transportasi sepeda puas dengan program pembangunan Anies. Dasar regulasi pembangunan ini adalah peraturan gubernur yang ditandatangani pada 10 Juni 2022, yaitu Pergub nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah, RPD, DKI Jakarta tahun 2023 sampai 2026. Saat ini Jakarta telah memiliki 103 jalur sepeda. 6. JPO Pinisi di Jalan Jenderal Sudirman. Spot ini dapat diabadikan melalui pengambilan foto-foto oleh para turis saat berkunjung di Jakarta dan warga DKI Jakarta juga. Selain menjadi fasilitas penyeberangan jalan, jembatan yang terdapat tulisan 37 nama tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19 tersebut kini menjadi destinasi wisata warga di Jakarta. Ini hal yang luar biasa. 7. Aplikasi Jakarta Kini, Jaki. Aplikasi ini sangat membantu masyarakat dalam maupun luar Jakarta. Dalam acara bertajuk Urban 20 Talks, Kota, Desa dan Pemuda di Era Digital, yang digelar 24 Februari 2022,
Anies sharing pengalaman Pemprov DKI dalam mengelola digitalisasi layanan Jaki, terlebih-lebih khususnya pada saat pandemi COVID-19. 8. Jaklingko. Program ini menjadi program unggulan keseharian bagi masyarakat yang dirasakan setiap hari di Jakarta. Siapapun dia dalam dan luar Jakarta dapat memanfaatkan program ini. Hanya dengan menggunakan kartu maka akan gratis dalam perjalanan sesuai tujuan yang telah diatur. Pemprov telah menyediakan halte-halte untuk penjemputan dan pemberhentian tujuan mobil angkutan Jaklingko. Masyarakat Jakarta sangat puas dengan program ini, walau menjadi kontroversi angkutan berbayar lainnya. Untuk saat ini puas bagi masyarakat bawah. Hal ini mengingat sebelumnya mereka harus butuh kartu-kartu berbeda untuk bisa mengakses tarif Jaklingko, yakni maksimal Rp10.000 dengan tujuan kemana saja. Dengan cara pembelian kartu di awal saja. 9. Proyek pelebaran trotoar. Proyek ini menjawab masalah Jakarta bagi pejalan kaki yang kurang mendapat tempat. Revitalisasi trotoar di DKI Jakarta terus digencarkan di era Anies Baswedan. Hal ini dapat terlihat pada sejumlah ruas jalan, sekalipun jalan raya untuk mobil semakin sempit. Daya dukung pejalan kaki bagi masyarakat disediakan CCTV dan Satpol PP demi keamanan masyarakat. 10. PBB gratis di bawah Rp2 miliar. Program ini disambut hangat oleh masyarakat DKI, apresiasi bagi Anies pun bermunculan sebagai karya nyata bagi masyarakat Jakarta. Kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan, PBB, tercantum dalam Peraturan Gubernur, Pergub, Nomor 42 Tahun 2019. Kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan, PBB, tercantum dalam Peraturan Gubernur, Pergub, Nomor 42 Tahun 2019. Kebijakan ini telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022. 11. Rumah DP Rp0 bagi berKTP Jakarta. Rumah DP Rp0 menjadi salah satu program Anies menuai kritik. Pada masa kampanyenya, program tersebut direncanakan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, alias masyarakat bawah. Sekalipun program pembangunan ini kontroversial, namun, program pembangunan tersebut hingga kini terus berusaha direalisasikan dan pada 21 September 2022 lalu, Anies menginformasikan bahwa sudah membangun sebanyak 2.332 unit hunian dengan skema DPRP 0. Dan sudah dirasakan oleh masyarakat Jakarta. 12. Proyek Kampung Susun Akuarium. Pemprov DKI Jakarta telah menyelesaikan pembangunan 2 blok dari 5 blok hunian Kampung Susun Akuarium, yaitu Tower Blok B serta D, dan para warga Kampung Akuarium dapat menempati hunian layak tersebut. Proyek ini disambut baik dan telah dilihat dan dinikmati masyarakat Jakarta. 13. Proyek Flyover Tapal Kuda. Dalam rangka mempercepat arus transportasi Jakarta, maka Anies telah berhasil membangun 2 flyover tapal kuda yang berada di Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menjadi proyek yang dibangun di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pengguna transportasi Jakarta telah merasakannya. Tujuan kedua flyover itu dibangun sebagai sarana putar balik kendaraan dari dan ke arah Pasar Minggu maupun Depok agar pengendaraan tak harus melintas di perlintasan kereta api yang selama ini sebelumnya lambat dan macet yang berkepanjangan. 14. Proyek revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen. Khususnya masyarakat Jakarta Pusat dan lainnya yang melintasi Senen. Pemprov DKI Jakarta telah menyelesaikan pembangunan revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen dengan menggunakan 4 skala prioritas pembangunan transportasi berbasis jalan raya di Jakarta, yaitu pejalan kaki, pesepeda, kendaraan bebas emisi, angkutan umum serta kendaraan pribadi. Dan juga interchange halte Transjakarta Senen kini lebih lebar dan modern. JPO Pasar Senen bercorak tuts piano,
JPO Atrium Senen bernuansa Betawi dengan gemerlap lampu warna-warni pada malam hari 15. Program BOTI yaitu Bantuan Operasional Tempat Ibadah. Program ini dirasakan oleh semua agama yang ada di DKI Jakarta walaupun menuai kontroversi oleh sebagian kecil kalangan, namun tetap bermanfaat bagi semua agama. Demikianlah 15 prestasi